Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan teladan bagi seluruh umat manusia di dunia, baik itu umat muslim maupun umat non-muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam buku Manusia yang Tidak Seperti Manusia karangan Ustadz Ahmad Zarkasi menjelaskan bahwa ada beberapa hal dalam diri Rasulullah SAW yang kita tidak perlu susah payah untuk mengikutinya, karena hal itu merupakan kekhususan Rasulullah yang tidak dimiliki Nabi sebelumnya. Akan tetapi, untuk poin satu ini, kita sebagai umatnya tidak dituntut untuk bisa seperti beliau, karena memang ini kekhususan bagi beliau, Nabi Muhammad saja. Kita sama sekali tidak diperintahkan untuk bisa atau mencapai seperti itu, karena itu merupakan karunia yang diberikan khusus oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu, apakah hal yang istimewa di dalam diri Rasulullah yang mustahil ditiru itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam channel, dalam buku karangan Ustadz Ahmad Zarkasi di atas menyebutkan ada 8 kekhususan Nabi Muhammad yang tidak perlu kita untuk mencapainya. Pertama, keringat Nabi menjadi minyak wangi. Hal pertama yang tidak mungkin ditiru oleh umat Nabi Muhammad adalah keringat Nabi bisa menjadi minyak wangi. Dan diriwayatkan minyak wangi itu menjadi minyak wangi yang paling wangi. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini pula direkam oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau bercerita tentang ibunya yang menjadikan keringat Nabi sebagai minyak wangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau kailulah atau tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat. Kemudian ibuku datang membawa botol, dan keringat Nabi ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kau buat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Nabi, aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Hadis riwayat Muslim. Kedua, lidah Nabi menjadi obat. Hal ini direkam oleh banyak perawi hadis. Sahabat Thalq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya, lalu Nabi meludahi kakinya pada bagian yang digigit itu dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Thalq bin Ali mengatakan, "Aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi, lalu Nabi meludahi kaki dan mengusapnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Ketiga, Nabi SAW tidak punya bayangan. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama kenamaan dari kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu Mekkah Al-Mukarramah, dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusohah menyebutkan beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bahwa Nabi tidak memiliki bayangan, karena memang beliau adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Hal ini didukung oleh doa Nabi itu sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai cahaya. Keterangan ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab hadisnya yang menjelaskan tentang bacaan Nabi Muhammad SAW dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya, atau riwayat lain, jadikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, hanya mata yang tidur.
Suatu waktu, Nabi pernah ditanya oleh istrinya Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Hadis riwayat Malik. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh beliau sendiri, bahwa para nabi Allah tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah. Dan begitu juga para nabi Allah tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, Nabi tidak pernah menguap. Dalam kitabnya Al-Khosais Al-Kubra, Imam Sayuti menyebutkan riwayat tentang Nabi yang sepanjang hayatnya tidak pernah menguap. Ditarikh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, dan dari Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Assam, beliau berkata bahwa Nabi tidak pernah menguap sama sekali selama hidupnya. Keenam, Nabi SAW bisa melihat dari balik badan. Dalam riwayat Imam Muslim, selepas sholat berjamaah, Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa, "Wahai manusia, aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku ruku, juga jangan mendahuluiku sujud, dan jangan juga pada berdiri serta menyelesaikan sholat. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari depanku dan juga dari belakangku." Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, melihat dan mendengar ringkihan langit. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya untuk bersujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Tirmizi. Kedelapan, tidak pernah mimpi basah. Ihtilam atau keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Orang kebanyakan Indonesia menyebutkan ihtilam dengan sebutan mimpi basah, dan hal itu tidak pernah terjadi pada diri Nabi. Dalam kitab hadisnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabari mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi tidak pernah berihtilam. Hadis riwayat At-Tabari. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah kedelapan hal yang tidak bisa ditiru oleh umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak pula dianjurkan untuk meniru hal tersebut, karena hal tersebut hanyalah karunia dari Allah yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyak dari setiap kita yang melakukan amalan-amalan kebaikan sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.